Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bersama kembali dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Baik, mari kita siapkan hati kita sebelum kita baca Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Biar Engkau juga memberkati setiap pendengar dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau menjawab setiap doa dan setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini renungan kita berjudul Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki darah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, permulaan pelayanan Samuel dimulai dengan berpindahnya tabut perjanjian ke tangan orang Filistin. Kita bisa membaca di dalam pasal yang kelima, mulai pasal 4, pasal 5. Dan kemudian kita membaca juga bangsa Israel maju berperang dengan membawa tabut perjanjian yang menggentarkan bangsa Filistin. Namun ternyata tidak diperkenankan Tuhan untuk mengalami kemenangan. Dan kemudian dalam pasal 6 kita bisa membaca Tuhan menyatakan kuasa dan hadiratnya di tengah-tengah orang Filistin dengan menghukum bangsa itu dengan penyakit dan malapetaka, sehingga mereka pun mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Nah, Samuel akhirnya menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel meninggalkan Allah-Allah asing atau Allah Asitoret, sebagaimana kita bisa baca di dalam ayat yang ketiga pasal yang ke-7 ini. Dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Setelah melakukan pertobatan dari penyembahan berhala kepada Allah-Allah asing itu, dan mereka kembali kepada Tuhan Allah yang hidup, akhirnya bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Filistin. Kemenangan ini adalah yang pertama di bawah kepemimpinan Samuel sebagai hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Samuel pun dikatakan mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai tanda peringatan dan menamainya Ebenezer dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sama seperti Yakub, ketika dia bermimpi melihat tangga ke langit, ia pun bangun dan mendirikan sebuah batu dan menamai tempat itu Betel. Saudara-saudara, setiap momen di dalam hidup kita ini, terlebih saat kita mencapai sesuatu, apakah yang kita lakukan setelah kita mencapainya? Samuel sendiri tidak melupakan perbuatan Tuhan. Dengan meninggikan Tuhan, dia mendirikan batu peringatan akan pertolongan Tuhan. Sebaiknya kita pun berlaku hal yang sama, meninggikan Tuhan, bersyukur atas pertolongannya dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kehadiran tabut perjanjian di tengah-tengah suatu bangsa tidak dapat menjamin kemenangan. Tetapi
Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi bangsa yang mau bertobat dan menyembah kepadanya. Bagi setiap orang yang bertobat dan menyembah Tuhan. Setiap momen adalah pertolongan Tuhan semata, bukan oleh karena kekuatan dan gagah kita. Jika hari ini kita masih ada, kita dapat berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan setiap hari menjadi hari pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.